Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Dianita dari SD Negeri 2 Sonoageng, Kabupaten Nganjuk. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan peer teaching pembelajaran tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1 pembelajaran 1 muatan IPA KD 3.3 dan PPKN KD 3.4 yang merupakan hasil akhir dari rangkaian pengembangan perangkat pembelajaran. Rancangan pembelajaran kali ini meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak hebat. Tetap semangat ya belajar hari ini. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, pembelajaran hari ini tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, persatuan dalam perbedaan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Tolong Mas Rinton, teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Siap, Bu. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tujuan berdoa supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan ilmu kita yang kita pelajari bermanfaat, ya anak-anak. Nah, apakah hari ini masuk semua? Coba Bu Ririn cek dulu. Nani Wahyuni? Masuk, Bu. Nur Hamidah? Masuk, Bu. Radia Vita? Hadir, Bu. Rahayu? Hadir, Bu. Rini Istihoma? Hadir, Bu. Rinton? Hadir. Oci? Hadir, Bu. Iya, Setia? Hadir, Bu. Sally? Hadir, Bu. Cinta? Hadir, Bu. Mari anak-anak kita menyanyikan lagu nasional sebagai wujud nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Masih dalam suasana kemerdekaan ya? Nah, mari kita nyanyikan lagu Hari Merdeka. Kita nyanyikan bersama-sama. Tahun 17 45 Agustus. itulah hari Kemerdekaan kita. merdeka dan bangsa. Lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat Bersih kandung kandung badan. Kita tetap setia, tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia, membela negara kita. Iya, hebat anak-anak semua, tetap semangat ya, luar biasa. Nah.
Terima kasih anak-anak, hebat semuanya, tetap semangat senyumnya. Ya, luar biasa. Masih ingatkah anak-anak kemarin kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup? Nah, Mbak Rini coba sebutkan apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Bernafas, Ibu. Pintar, hebat sekali. Mbak Rahayu, apalagi selain bernafas? Berkembang biak, Bu. Iya, pintar. Jadi masih ingat ya anak-anak pelajaran yang sebelumnya kita pelajari. Agar tetap semangat, mari kita lakukan tepuk semangat dulu. Ya, Ya, nanti Bu. coba tirukan Bu Ririn. Semangat. Semangat. Yuk, bisa dimulai. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Hebat anak-anak. Anak-anak. Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah diharapkan agar anak-anak nanti bisa menjelaskan apa itu ciri-ciri tumbuhan xerofit, higrofit, dan hidrofit. Kemudian anak-anak tahu bagaimana cara mengaitkan tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian juga bisa menunjukkan contoh cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian anak-anak juga bisa mengaitkan apa hubungannya simbol sila ketiga Pancasila dengan arti persatuan dan kesatuan. Kemudian apa manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dan juga contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Materi ini sangatlah penting anak-anak kita pelajari karena kita sebagai warga negara yang baik, kita itu juga berperan terhadap kelestarian tumbuhan dan juga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, mari kita simak video berikut. Video yang pertama ini akan berdiri putar. Coba anak-anak simak videonya dulu ya. Terima kasih. Wah, indah sekali pemandangan di sini. Aku akan mengambil kamera di dalam tasku dan merekam pemandangan. Oh iya, kameraku juga bisa menunjukkan ciri-ciri khusus tumbuhan yang ada di sekitar kita loh. Oke, kita lihat seberapa jauh kamera ini bisa menunjukkannya. Saat ini kamera sedang merekam tumbuhan teratai yang ada di danau. Wah, ternyata di dalam batang teratai terdapat rongga-rongga udara yang menyebabkan teratai bisa mengapung di atas permukaan air. Teratai itu tumbuhnya dari dasar air dan tangkai daun cenderung tumbuh menjalar sehingga helai daun terlihat mengapung. Tapi tangkai bunganya bisa tumbuh tegak sehingga bunga teratai dapat muncul dan menyembul keluar ke permukaan air. Jika batang atau akar teratai dibelah melintang, akan terlihat lubang atau rongga udara yang berfungsi membawa oksigen ke batang dan akar. Kita geser kamera ini ke kanan ya. Wah, ada rawa besar di sini. Lihat tumbuhan itu, bentuknya seperti piala dan dia bisa memakan serangga loh. Yap, itu namanya kantong semar. Karena tinggal di rawa-rawa, kantong semar memiliki sedikit kandungan nitrogen, sehingga tidak memenuhi kebutuhan tumbuhan. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, kantong semar bergantung pada serangga sebagai pelengkap nutrisinya. Di dalam kantong semar terdapat nektar atau cairan manis yang keluar dari dinding. Wah, aku tahu. Pantas saja serangga bisa terpikat oleh nektarnya dan hinggap pada dinding piala, lalu jatuh dalam cairan di dalam daun. Selanjutnya, daun akan menyerap nitrogen dari serangga yang terjebak itu. Kalau yang berbentuk seperti capit itu, apa ya? Kameraku ini mendeteksi kalau itu tumbuhan Venus. Daun Venus berengsel satu dan berbulu, dan daunnya terbuka selama menunggu serangga datang. Saat serangga menyentuh, bulu-bulu peka pada daun, maka kedua daun akan menutup dengan cepat. Lalu si daun akan mencerna serangga dan menyerap nitrogennya. Bau apa ini? Baunya seperti bangkai. Oh,
kameraku menemukan bunga Rafflesia. Rafflesia ini tidak berklorofil untuk mendapatkan makanannya, tapi Rafflesia perlu hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan. Batang Rafflesia terdiri dari jaringan benang halus yang tumbuh di jaringan tumbuhan inangnya. Hidupnya menjalar di hutan hujan tropis loh, dan hanya ada di daerah Asia Tenggara. Salah satunya berada di Bengkulu. Rafflesia adalah bunga terbesar di dunia, kawan. Garis tengahnya saja sekitar 1 meter. Wih, itu sih setara 3 ubin di rumahku. Rafflesia berkembang biak melalui penyerbukan yang dibantu serangga seperti lalat. Makanya dia berbau busuk, supaya lalatnya pada datang. Bunga ini hanya mekar selama kurang lebih 7 hari saja loh. Setelah itu akan mati dan membusuk. Kamera ini membawa kita sampai ke padang pasir. Mana ya? Kok tidak ada tumbuhan di sini? Oh, itu dia. Bersembunyi di balik batu. Itu namanya tanaman kaktus. Terdapat sekitar 2000 spesies di dunia ini. Selain duri yang dimiliki, kaktus sangat jago dalam menyimpan air. Pantas saja bisa bertahan di padang pasir yang sangat panas dan kering ini. Ketika hujan turun, kaktus menyerap air sebanyak mungkin. Kaktus memiliki satu akar yang panjang menembus ke dalam tanah dan rambut akar yang menyebar ke samping. Itu sebabnya akar kaktus menghisap air pada saat hujan sebelum air menguap. Air tersebut disimpan di dalam batangnya yang gemuk. Batang kaktus dilindungi oleh kulit yang tebal untuk mengurangi kehilangan air karena penguapan. Setelah hujan, batang kaktus membengkak. Lalu pada musim kering, batang akan mengkerut kembali ketika airnya telah terpakai. Kandungan air dalam batang kaktus dapat mencukupi kebutuhan kaktus selama 2 tahun musim kering loh. Makanya, kaktus disebut tumbuhan sekulen. Daun kaktus adalah duri-duri pada batang kaktus. Duri ini memiliki permukaan kecil sehingga mengurangi kehilangan air karena penguapan. Jadi duri pada kaktus tidak hanya sekedar ada begitu saja ya kawan. Duri juga bisa melindungi kaktus dari hewan yang bisa merusak lapisan tanah airnya. Wow, cantik sekali bunga yang ada di cabang pohon besar itu. Coba kita lihat lebih dekat. Oh, itu bunga anggrek. Bunga ini memiliki waktu mekar yang lebih lama dari kebanyakan bunga lainnya. Bahkan bisa mekar sampai sekitar 3 bulan. Anggrek itu tumbuhan epifit yang hidup menumpang pada tumbuhan lain, tetapi tidak merugikan tanaman yang ditumpanginya. Dia menumpang pada cabang pohon, sehingga mendapatkan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Anggrek juga punya akar gantung yang digunakan untuk menyerap air hujan, dan stomata pada daun untuk mendapatkan karbon dioksida. Pada bagian akar gantung ini terkadang terdapat klorofil, sehingga fotosintesis mungkin terjadi pada bagian ini. Loh, kok gelap ya? Oh iya, ternyata kameraku habis baterainya. Yah, tapi sekarang kamu sudah tahu kan apa yang terjadi pada tumbuhan tertentu itu memiliki fungsinya masing-masing. Sekian dulu ya kawan, penjelasan tentang ciri-ciri khusus tumbuhan. Aku akan mencarger kameraku dulu. Dah. Itu tadi tampilan video yang pertama tentang ciri khusus tumbuhan. Nah, selanjutnya di video kedua, Briden akan menampilkan salah satu jenis tumbuhan yang ada di simbolnya Pancasila. Nah, anak-anak bisa menebak apa itu? Pohon apa yang jadi lambang ketiga Pancasila? Pohon beringin. Ya, pohon beringin. Yang paling mencolok dari pohon beringin adalah keberadaan akar gantung. Fungsinya untuk respirasi dan memudahkan mencari makanan. Pohon beringin dapat menjulang tinggi hingga 15-20 meter. Diameter batangnya dapat mencapai 2 meter. Bahkan pohon beringin terbesar di dunia yang terletak di Taman Botani India Acharya Jagadish Chandra Bose
membentang hingga 14.493 meter persegi. Wow, ini luas banget. Pohon beringin termasuk pohon yang adaptif, dapat ditemukan di dataran rendah, dataran tinggi, dekat mata air, maupun di daerah tandus. Akar pohon beringin menghujam tanah secara mendalam dan banyak. Perakarnya menembus lapisan tanah dangkal dan membuka aliran permukaan baru. Selain melestarikan mata air, pohon ini juga berperan sebagai penahan longsor dan erosi. Ada fakta lucu tentang sepasang pohon beringin kembar di alun-alun kidul Yogyakarta. Mitos mengatakan apabila berhasil berjalan melewati jalan di antara kedua pohon tersebut dengan mata tertutup, niscaya semua permintaannya akan terkabul. Tradisi ini disebut sebagai tradisi masangin. Jadi, gimana? Sudah lebih kenal dengan pohon beringin? Pohon akan membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama terdiri dari 4 anak, yaitu Mas Rinton, Mbak Nani, Mbak Setia, dan Mbak Seli. Kelompok 2 terdiri dari 3 anak, yaitu Mbak Ayu, Mbak Sinta, dan Mbak Nur. Dan kelompok 3 juga terdiri dari 3 anak, yaitu Mbak Oci, Mbak Rini, dan Mbak Vita. Silahkan duduk dengan anggota kelompoknya atau berkumpul dengan anggota kelompoknya. Baik, Bu. Sudah? Sudah. Nah, silahkan dibuka LKPD yang Bu Ririn bagi. Nah, setelah mengamati video tadi, coba kalian diskusikan dengan kelompoknya tentang tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Nah, di sini kan dibagi menjadi 3, yaitu tumbuhan xerofit, higrofit, dan hidrofit. Coba yang ini didiskusikan dengan kelompoknya. Ya, sudah? Nah, setelah itu, anak-anak nanti dilihat halaman selanjutnya. Nah, di sini disajikan gambar. Gambar yang pertama. Ini gambar apa ya? Coba didiskusikan dengan kelompoknya. Apakah yang pertama ini gambar apa? Kemudian ditulis di sini dan dituliskan bagaimana bentuk adaptasinya terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, nah ini gambar apa ya? Nanti anak-anak diskusikan ya. Kemudian selanjutnya di sini ada gambar yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Ada yang di lingkungan sekolah, ada yang di lingkungan rumah. Nah, di sini nanti anak-anak tulis apa nama kegiatan dari masing-masing gambar yang ada di situ. Kemudian coba kalian tuliskan apa manfaat dari kegiatan itu. Kemudian beri waktu, coba kalian diskusikan terlebih dahulu. Sudah? Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan? Kelompok 1? Mas Rinton? Tidak, Bu. Anggotanya dan anggotanya? Tidak ada, Bu. Ya. Kelompok 2, Mbak Rahayu dengan anggotanya? Apakah ada Tidak, kesulitan? Bu. Pinter. Kelompok 3, Mbak Oci dan anggota kelompoknya? Apakah mengalami kesulitan? Tidak, Bu. Nah, silahkan dilanjutkan dulu. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, Belum, Bu. silahkan. Masih Oh, belum. 15 menit, Ya. Bu. Ya. Ya, kalau tanya kalau ada yang merasa kesulitan silahkan bertanya ya. Ya, Bu. Ya, Bu.
Oke, sudah selesai. Silahkan kelompok 1. Siapa yang akan membacakan hasil diskusinya di sini antara Mas Rinton, Mbak Nani, Mbak Setia, dan Mbak Seli? Ayo dibacakan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Ya, jenis tumbuhan xerofit. Habitatnya ada di daerah panas. Ciri-cirinya batang tebal. Contohnya buah naga. Higrofit. Ganti yang lain, Bu. Jangan saya. Oh iya, ayo yang lainnya anggota kelompoknya gantian yang membacakan. Ditunjuk aja, Bu. Malu. Oh, baiklah. Kelompok 1. Tadi Mbak Seli sudah, sekarang Mbak Setia. Sudah, Bu. Itu tadi saya. Mbak Sally nggak mau. Oh, Mbak Selinya enggak mau. Ayo, Mas Rinton, coba gantian. Baik, Bu. Untuk higrofit, habitatnya di daerah lembab. Ciri-cirinya daun tipis, contohnya tumbuhan paku. Ya, pinter. Ayo, yang belum ini gantian. Saya, Bu. Mbak Nani, siapa? Saya, Bu. Oh ya, ya silahkan. Untuk hidrofit, habitatnya di air. Ciri-cirinya daunnya lebar. Contohnya teratai. Pinter. Dari sini apa kesimpulannya dari kelompok kalian? Coba. Kesimpulannya, tumbuhan melakukan adaptasi morfologi karena faktor habitat atau tempat tinggal. Iya, pinter. Kelompok 2. Nah, kelompok 2, Mbak Ayu, Mbak Sinta, dan Mbak Nur. Siapa di sini yang mau membacakan hasil diskusi kelompoknya? Saya, Bu. Iya, ya Mbak Ayu. Dari kelompok saya, yang xerofit itu habitatnya di gurun, Bu. Ciri-cirinya Pinter. akar panjang, contohnya kurma. Yang Ya. hidrofit di daerah lembab. Jumlah daunnya banyak, ciri-cirinya, contohnya lumut. Mungkin teman-teman yang lain, ayo bagi. Saya, Bu. Iya. Jenis tumbuhan yang hidrofit, habitatnya di air, ciri-cirinya akar pendek dan halus, contohnya kangkung. Jadi, kesimpulannya, tumbuhan menyesuaikan bentuk dan fungsi tubuh terhadap lingkungan. Sudah, Bu. Iya, pinter. Kemudian, apa kesimpulannya dari kelompok kalian? Tumbuhan menyesuaikan bentuk dan fungsi tubuh terhadap lingkungan, Bu. Iya, pinter kelompok 2. Selanjutnya, kelompok 3. Yuk, kelompok 3. Mbak Oji, Mbak Rini, dan Mbak Vita. Siapa yang mau membacakan hasil dari diskusinya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Mbak Vita aja dulu. Ya, ya? nggak apa-apa. Ya, jenis tumbuhannya xerofit, habitatnya daerah kering, ciri-cirinya daun menyerupai jarum, contohnya kaktus. Ya, pinter. Selanjutnya. Saya, Bu, ya. Iya, silahkan Mbak Oji. Iya, jenis tumbuhannya itu higrofit. Habitatnya itu di tanah yang lembab, Bu. Terus ciri-cirinya daunnya lebar, contohnya talas. Ya, selanjutnya. Saya, Bu. Ya, silahkan. Untuk jenis tumbuhannya hidrofit. Untuk habitatnya di air, sedangkan ciri-cirinya adalah batangnya berongga. Contohnya kayak enjeng gondok. Ya, coba apa kesimpulannya dari kelompoknya? Kesimpulannya di sini, untuk bertahan hidup pada lingkungan tertentu, tumbuhan melakukan adaptasi, Bu. Iya, pinter. Jadi,
Dari sini, apakah ada pertanyaan? Nah, sudah jelas semua? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Iya, pinter anak-anak. Dari sini, coba Beririn lanjutkan. Nah, untuk hasilnya, di sini coba kelompok 1. Kelompok 1 dari Mas Rinton. Yang gambar pertama. Gambar Yang di laut ya, Bu, apa ya, ya. ini? Iya. Ini bakau, Bu. Pinter. Apa adaptasinya terhadap lingkungan? Ini akarnya panjang, Bu. Iya, Akarnya di sini panjang. terlihat ya akarnya panjang. Ya. Ya, kemudian dari kelompok 2. Kelompok 2, Mbak Ayu. Yang ini, bawahnya ini gambar apa? Cambah itu, Bu. Iya, Kecambah ya, pinter. Bu. Gambar kecambah. Oh, iya. Nah, Kecambah. apa adaptasinya kecambah ini? Di sini ada jendela, jendela yang Itu ada ikut kaca. sinar matahari ya, Bu. Iya, pinter. Kemudian kelompok 3. Yang di Itu atas eceng ini, gondok. oh yang bawah ya, enceng gondok. Adaptasi terhadap lingkungannya yaitu Batangnya Batangnya. Batangnya berongga, Bu. Iya, batangnya berongga. Batangnya berongga. Pinter anak-anak semua. Baik sekali. Satu saja perwakilan. Saya. Baik, mungkin ada yang menampilkan hasilnya. Coba dari kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Saya, Bu. Oh iya, silahkan Mas Rinton. Hasil Hasilnya. dari ini, Bu. Ya, Baca. nomor 1. Itu gambarnya. Ada tanaman bakau, Bu. Ini Iya. mulai adaptasinya akarnya kuat, Bu. Iya. Jenis adaptasinya morfologi. Kemudian Yang yang kedua adalah gambar. tumbuhan lumut, Bu. Iya. Ini adaptasinya terhadap lingkungan, daunnya banyak, Bu. Biasanya di tembok, Bu, ini, Bu. Iya, pintar. Adaptasinya morfologi, Bu. Ya, nomor 3 itu gambar apa coba? Nomor 3, putri malu. Iya. Tahu Adaptasi. pernah pegang putri malu? Pernah, Bu. Kalau dipegang itu daunnya ini, Bu, bisa nutup. Tapi Ya, ada durinya, pintar. Bu. Iya, hati-hati ya kalau pegang Iya. putri malu. Kemudian yang keempat ini? Ada tanaman paku. Iya, pintar. Daunnya banyak, Bu. Kemudian ini jenisnya morfologi. Iya. Satu lagi, coba selanjutnya dibacakan hasil pekerjaan yang terakhir. Nah, ada di sini apa yang kalian dapatkan dari gambar yang pertama. Coba dibacakan hasilnya. Siapa selain kelompok 1? Kelompok 2 mungkin? Mbak Ayu? Bu, saya. Oh iya, kelompok 2. Hasil kelompoknya yang pertama. Piket, Bu. Iya, apakah kamu sudah melaksanakan piket hari ini? Bu, sudah. Saya piketnya itu hari ini. Oh iya, pinter. Apa manfaat piket? Supaya kelasnya bersih, Bu. Menjaga kebersihan kelas. Iya, pinter. Yang kedua. Kerja bakti di lingkungan. Supaya menumbuhkan sikap tolong-menolong. Iya, kemudian yang ketiga. Biasanya iya, pawainya kalau seperti ini anak-anak macak itu biasanya pada hari apa? Peringatan hari apa? 11-an, Bu, Agustusan. Iya, kemarin kan habis peringatan. Apa tujuannya kalau ada yang pakai baju adat? Gitu. Apa manfaatnya? Untuk menghargai budaya orang lain. Iya. Isi kemerdekaan, Bu. Iya, betul. Yang terakhir ini. Pernah melihat permainan ini? Pernah, Bu. Iya, ini contoh permainan tradisional. Apa manfaatnya? Meningkatkan persatuan.
Iya, pinter anak-anak hari ini hebat semuanya. Nah, setelah itu kemudian silahkan kalian mengerjakan evaluasi ini. Ya, silahkan dikerjakan evaluasinya. Evaluasi ini. Ya, silahkan dikerjakan evaluasinya. Berdin beri waktu. Ya. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Ya, Bu. Iya, baiklah anak-anak. Terima kasih sudah mengerjakan evaluasi. Nah, setelah pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Nah, siapa yang senang? Saya, Bu. Saya, Bu. Iya. Ya, Apakah Bu, ada senang, yang Bu. masih bingung di sini? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Nah, ataukah ada yang marah? Nah, setelah belajar Ada, siapa Bu. yang marah? Ya, Pinter Bu. anak-anak hebat semua. Nah, terima kasih anak-anak sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sangat baik. Bu Ririn berikan bintang. Nah, kelompok 1 dapat 4 bintang. Tepuk tangan. Ya, untuk kelompok 2 juga mendapatkan 4 bintang. Nah, berikan tepuk tangan buat kelompok 2. Dan kelompok 3 juga mendapatkan 4 bintang. Anak-anak hebat semua. Iya. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa sebagai makhluk hidup, tumbuhan itu perlu beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, cara tumbuhan menyesuaikan diri tentu berbeda dengan hewan ataupun manusia. Adaptasi tersebut diperlukan agar tumbuhan tetap bisa hidup dan mempertahankan populasinya. Kemudian, penting sekali anak-anak bagi kita menjaga persatuan dan kesatuan. Karena dengan adanya persatuan dan kesatuan, maka akan memperkuat jati diri bangsa dan terhindar dari konflik yang dapat mengakibatkan perpecahan. Nah, apakah ada yang ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Tidak, Ada, iya. Bu. Aku mau tanya, Bu. Silahkan, Mbak Oci. Tadi itu yang adaptasi yang lumut itu gimana, Bu? Tadi belum dijelaskan. Oh iya, untuk adaptasi lumut tadi, nah anak-anak sudah tahu lumut? Sudah, Bu. Lumut yang biasanya ada di mana? Biasanya menempel di batu, Bu. Ya, menempel di batu, di tembok. Lumut ini memiliki jumlah daun yang sangat banyak. Lumut tadi hidup di daerah mana, anak-anak? Nah, hasil dari kalian tadi, lumut termasuk tumbuhan higrofit. Tumbuh di daerah yang lembab. Dia memiliki banyak daun. Tujuannya apa kira-kira? Hampir sama dengan tumbuhan yang hidup di air. Dia memiliki banyak daun untuk mempercepat penguapan. Iya, pinter Di rumahku sekali. banyak loh, Bu, itu lumut. Iya, terutama di daerah yang lembab. Kadang ada rembesan air, kadang ada yang gampang terkena air hujan. Nah, di situ banyak tumbuh lumut. Nah, warna hijau itu dia itu memiliki banyak klorofil juga, anak-anak. Nah, dari sini, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Terima kasih. Iya, tetap semangat belajar ya anak-anak. Raih cita-cita kalian. Jadilah generasi penerus bangsa yang tangguh, kuat, berilmu, dan bertakwa. Nah, sekian pembelajaran hari ini.
Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.